Teman-teman, Rainar Budiarto, welcome back to my channel. Teman-teman, saya mau sharing ke teman-teman caranya kita agar bisa hidup sendiri, tidak bergantung pada orang lain apapun keadaan yang terjadi saat kita semakin dewasa, semakin besar. Jadi caranya bagaimana tuh teman-teman agar kita bisa hidup sendiri, tidak tergantung dengan orang lain, mandiri, agar kita bisa hidup mandiri, tidak tergantung pada orang lain saat kita semakin dewasa, semakin besar. Dan alasannya kenapa demikian terjadi, teman-teman, manusia itu makhluk sosial. Kita sadar makhluk sosial, kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Tapi bagaimana jika ada keadaan ya orang makin menua, orang harus pergi kemana, orang ada yang punya kesibukannya sendiri, umur nggak ada yang tahu, kesehatan nggak ada yang tahu, jalan hidup orang masing-masing berbeda-beda. Walaupun dalam keluarga aja ada yang berbeda-beda. Mungkin ada yang sekolah di mana, ada yang punya cita-cita apa. Jadi kita caranya bagaimana agar bisa siap hidup mandiri, tidak tergantung orang lain apapun yang terjadi ke depannya. Mungkin umur orang tua kita kan lebih tua dari kita, nanti bagaimana, seperti itu. Kemudian kalau kita sakit, kemudian kalau kita harus mandiri, kita misalnya bekerja, kita harus punya tanggung jawab sendiri, kita punya keluarga, harus punya tanggung jawab keluarga sendiri. Itu bagaimana teman-teman, itu yang saya mau share. Jadi ini ada sharing ini dari Quora Aisyahhanin, saya mengikuti dia. Jadi ada cerita bahwa ayahnya menasihati bahwa manusia itu sejatinya hidup sendiri. Ya kenapa hidup sendiri ya gini teman-teman, pokoknya kalau kita lagi harus kita makan sendiri, masa temen orang mau nyuapin kita, mau pasangan segala, lucu dong. Itu kan cuman momen-momen tertentu. Kita ke toilet, buang air besar, mandi, masa di ini orang lain. Itu yang simple. Kita mau bayaran apa, transportasi umum, kita harus tap kartu apa, masa ini. Jadi kita harus punya mandiri, kita punya rekening bank, punya kerahasiaan sendiri. Kita harus bisa kerja, ngetik-ngetik sendiri, kita harus bisa membaca. Kita misalnya ada orang nawarin peluang, ada penipu, ada apa, kita memang bisa diskusi, tapi kalau kita yang dikonfrontir langsung, kita harus siap bisa hadapi sendiri masalah-masalah itu teman-teman. Caranya bagaimana nih teman-teman? Ya, lanjut ceritanya. Jadi ayahnya ini, pencerita ini bilang kita itu manusia itu sejatinya hidupnya sendiri dan ia hanya iya saja. Namun kini ia paham semua orang sibuk mengerjakan urusan masing-masing, menyelesaikan tanggung jawab pribadi. Tiap insan akan menjalani kehidupannya sendiri. Tiap insan memiliki prioritas yang jauh lebih penting seiring waktu, dan pada waktunya nanti akan jauh dari keluarga, orang tua, kawan. Misal kawan yang dulunya akrab akan menjadi yang digadang menjadi sahabat, bisa lost contact. Ya mungkin dia ada masalah, mungkin dia gaptek teknologi, mungkin dia tidak mengerti internet, mungkin mungkin dia ada masalah apa ya, mungkin dia harus tugas pergi jauh, mungkin dia punya keluarga yang mau tinggal di luar negeri, mungkin kayak gitu. Kemudian ada teman yang tadinya berteman baik lalu menjadi abu karena hutang uang, karena urusan uang. Jangan urusan uang, banyak banget teman-teman. Rekan kerja yang dulunya berhubungan baik bisa saling membenci tanpa alasan. Ya mungkin soal bos, soal soal ambisi, soal pekerjaan, soal apa, keluarga, macam-macam. Saudara yang lisannya menyakiti hati, mau tak mau lebih baik menjauh untuk menyelamatkan diri. Misalnya ada saudara, ada sepupu, ada apa ya, soal ya bisa soal uang, soal kepribadian, soal apa, bisa dia nggak mau hubungan sama kita. Jadi intinya semua akan datang dan pergi, abu dari abu kembali menjadi abu, entah bagaimana caranya. Pahit memang, jadi mau tidak mau harus begitu ya, karena ini realita hidup. Jadi saat ini penulis memilih untuk berdamai dengan semua itu, hadapi semua itu, ikuti permainan kehidupan ini. Tidak perlu menyusahkan diri dengan keadaan yang nggak bisa dikendalikan.
Ya, kita harus sadar itu, memilih tenang, menyelesaikan tanggung jawab sebaik mungkin, dan sebisa mungkin berbuat baik kepada sesama sesuai kapasitas. Kita harus terus baik, terus melanjutkan hidup kita dengan baik, berbuat baik pada sesama, berbuat baik dengan teman-teman baru, dengan relasi-relasi baru, dengan kepribadian yang berbeda. Nggak apa-apa, kita harapin ada yang ya bisa jangka panjang gitu. Ada loh teman-teman yang bisa tersinggung apa, macam-macam teman-teman. Ada yang tiba-tiba dia harus pergi karena ekonomi, karena masalah keuangan, karena apa. Namun akhir-akhir ini penulis merasa pedih lantaran ibunya yang membuat status bahwa adik-adik merindukan suasana rumah bersama kakaknya. Rumah terasa sepi tanpa canda tawa omelan kakak-kakaknya, dan itu semakin terasa ketika penulis kembali. Mereka akan mampiri dan berebut mencari perhatian. Jadi mungkin penulisnya juga lagi pergi pekerjaan apa, keluarganya tuh kangen sama dia, jadi ke bawah sedih, pengen bisa bersama-sama lagi. Mereka belum paham tentang kenyataan bahwa akan ada masanya seorang harus menjalani hidupnya sendiri. Seorang akan datang dan pergi, mereka terlalu kecil, jadi adik-adiknya masih terlalu kecil untuk mengerti. Cara memahaminya ya belum, mungkin umur kan belum kan. Ada yang orang dari kecil mungkin udah ditinggal ibunya karena masalah apa, kesehatan, karena masalah kelahiran, masalah waktu melahirkan, macam-macam teman-teman. Jadi ingat teman-teman, kita harus selalu mandiri. Ingat, kita jangan bergantung pada orang lain, andalkan Tuhan, berusaha yang baik, lakukan yang terbaik selalu. Itu caranya jadi hanya simple. Kita jangan tergantung orang lain, kita harus bisa mandiri, andalin Tuhan, itu aja. Lakukan yang terbaik, kita punya kehidupan kita sendiri juga. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.